Di video tutorial saya kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara mengatasi invalid pada Dapodik versi 2022C ya, yang terbaru sekarang. Nah, untuk mengatasi invalidnya kita bisa buka dulu Dapodik. Sarpras di sini juga masih merah ya, masih invalid. Di sini sebanyak 241 ya, 241 yang invalid. Nah, di sini kita perbaiki sarprasnya dulu terlebih dahulu. Kita pilih sarpras, kemudian kita pilih tanah dan bangunan. Selanjutnya kita klik di tanah ini ya. Selanjutnya di sini ada menu aksi, kita klik saja di sini. Kemudian kita pilih salin data periodik. Nah, jika muncul informasi seperti ini, kita pilih ya. Kita menunggu proses penyalinannya ya. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita kembali cek di validasi lokal. Di sini masih terlihat merah ya, untuk sarpras masih invalid karena tadi kita sudah melakukan salin data. Coba kita refresh. Nah, maka invalid yang 241 tadi sudah berhasil kita perbaiki ya. Jadi sini invalidnya sudah 0. Nah, jika sudah diperbaiki data sarprasnya, selanjutnya kita masuk pada menu sekolah untuk melakukan perbaikan invalid pada sanitasi ya. Di sini kita bisa lihat di validasi lokal untuk sekolah data rinci sanitasinya masih invalid ya. Selanjutnya kita masuk ke menu sekolah untuk memperbaiki, kemudian kita pilih menu sanitasi. Selanjutnya di sini kita bisa isi ya sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah teman-teman. Untuk sumber air di sekolah kami menggunakan pompa. Kemudian sumber air minumnya disediakan oleh sekolah ya. Di sini teman-teman sesuaikan saja dengan kondisi yang ada di sekolah teman-teman ya. Kecukupan air bersih di sini cukup sepanjang waktu. Kemudian sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus. Di sini kami tidak, karena tidak ada siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah kami. Kemudian yang berikutnya tipe jamban di sini yang digunakan adalah leher angsa ya, atau toilet duduk atau jongkok. Kemudian sekolah menyediakan pembalut, itu tidak. Kemudian jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti cuci tangan berkelompok. Nah, di sini kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita mengalami wabah COVID ya, atau virus COVID yang melanda negeri kita. Jadi di sini di sekolah kami sering sekali siswa melakukan cuci tangan ya di sekolah. Jadi saya tulis atau saya pilih yang ini ya, 5 hari ya. Dalam seminggu itu 5 hari mereka melakukan cuci tangan. Nah, kemudian jumlah keseluruhan tempat cuci tangan. Nah, di sini misalnya teman-teman masih 0 ya, atau masih 0, itu teman-teman bisa melakukan perubahannya atau tidak bisa diinput di sini. Teman-teman bisa membuat perubahan ini itu di sarpras ya, kita pilih tanah bangunan, kemudian teman-teman pilih alat dan bangunan, alat angkut dan ini ya, alat angkut dan buku ya. Di sini kemudian teman-teman bisa pilih yang alat di luar ruangan ya, karena tempat cuci tangan yang ada di sekolah kami itu berada di luar ruangan, jadi dibuatkan seperti ini ya. Alat di luar ruangan ya, pilih ini. Kemudian kita bisa tambahkan di sini tempat cuci tangannya, sudah ada tempat cuci tangan dan sudah diisi ya. Oke, jika sudah kita bisa lihat di sini untuk data sekolah, data sanitasi di sini sudah terisi. Nah, selanjutnya kita bisa isi yang selanjutnya ini, apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan ya. Kemudian sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban ya, kami memiliki. Kemudian sekolah pernah menguras tangki septic tank, pernah. Kemudian
Di sini untuk sertifikasi UKS, sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air, iya. Kemudian sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas, iya. Kemudian sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan. Di sini tidak. Kemudian sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan, tidak juga. Kemudian ada perencanaan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah, ya ada. Kemudian ada kegiatan rutin yang melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi sekolah, ada, kegiatannya ada. Kemudian ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah, itu ada ya. Di sini biasanya kami kemitraannya dengan puskesmas ya, puskesmas ya, biasanya puskesmas itu datang ke sekolah kami untuk melakukan sosialisasi. Itu biasanya terkait tentang ini ya, demam berdarah, dan mereka memberikan bubuk abate ya kepada sekolah untuk ditaruh di tempat penampungan pada WC ya, WC sekolah ya. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini jumlah jamban dapat digunakan. Nah, ini seperti ini. Jamban laki-laki untuk di sekolah kami jumlahnya 5. Ini sudah sesuai dengan data yang ada di Sarpras ya. Kemudian sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi atau disingkat KIE ya, tentang sanitasi sekolah. Nah, cuci tangan pakai sabun di sini oleh guru ya, ada informasi dan edukasi yang dilakukan oleh guru. Kemudian untuk ruang kelas ya, untuk toilet juga ada di selasar, atau di sini semacam apa ya, selasar ini artinya beranda atau ruangan yang tanpa atap begitulah kalau tidak salah. Oke, di sini untuk ini ada ya, di setiap selasar itu ada. Di luar sekolah itu banyak di sekolah kami untuk menyampaikan informasi terkait tentang sanitasi ya. Kemudian di UKS juga ada, kemudian di kantin juga ada ya. Kemudian kebersihan dan kesehatan menstruasi di sini oleh guru ya. Kemudian ruang kelas, oke, toilet, selasar ini kayaknya tidak ini. Kemudian di UKS ya. Di kantin tidak ada informasi ya seperti itu. Kemudian pemeliharaan dan perawatan toilet di sini oleh guru, ada informasinya. Di ruang kelas juga ada, di toilet juga ada, di selasar ini tidak ya, di UKS juga tidak, kantin pun tidak. Selanjutnya keamanan pangan ya, guru ada, ruang kelas ada, toilet tidak, selasar juga tidak, UKS tidak, di kantin juga, di kantin ya. Kemudian ayo minum air oleh guru ya, di ruang kelas juga ada. Kemudian di toilet tidak ada, di selasar juga tidak ada, di ruang UKS tidak ada, di kantin seingat saya juga tidak ada ya di kantin. Oke, ini untuk data sanitasi bisa teman-teman isi sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah teman-teman ya, yang teman-teman lihat. Oke, jika sudah, kita bisa klik simpan ya. Nah, selanjutnya kita bisa cek di menu validasi lokal. Untuk data rinci di sini masih merah karena kita sudah melakukan perbaikan tadi di menu sekolah. Dan di bagian sanitasi kita coba refresh ya, karena kita sudah melakukan perbaikan tadi, kita refresh. Maka data rinci dari sanitasi itu sudah kita perbaiki ya, atau sudah hilang dari sini, artinya sudah perbaiki. Jadi untuk menu sekolah dan Sarpras sudah aman ya, sudah 0 untuk invalidnya. Selanjutnya kita masuk pada peserta didik.